Real Madrid hampir dipastikan mengakhiri musim ini dengan tangan hampa. Ini sesuai dengan prediksi Toni Kroos yang menyebut Real Madrid akan kesulitan untuk bersaing. Dengan kekalahan ini, Carlo Ancelotti gagal memenuhi ambisinya di musim terakhir bersama Los Blancos. Kini kita coba merangkum pupusnya harapan Real Madrid memenangkan satu pun gelar musim ini. Mari kita bahas selengkapnya. Carlo Ancelotti masih berani menantang Barcelona. Carlo Ancelotti masih belum menyerah mencari kemenangan melawan Barcelona. Pelatih asal Italia itu bahkan berani menantang Los Jules di pertandingan El Clasico terakhir musim ini. Dan Carlo koar-koar dan berjanji akan menghabisi Barcelona di ribuan pendukungnya. Ex pelatih AC Milan ini mengatakan sudah menyiapkan taktik terbaiknya untuk mengandaskan Blaugrana. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik. Kami akan berjuang keras. Itu tidak akan menentukan, tapi kami akan tuntaskan. Kami bisa mengatasinya dengan lebih baik walau sedikit sulit. Janji Ancelotti sulit diwujudkan karena Los Blancos masih belum lepas dari masalah krisis kuat. Absennya Antonio Rudiger dan juga David Alaba memperparah kekuatan pertahanan Real Madrid. Selain itu, Real Madrid juga kehilangan Rodrigo yang mengalami demam menjelang pertandingan. Ia berlatih dengan baik sepanjang minggu, namun Rodrigo sedang memulihkan diri dari demam, ucap Ancelotti. Ancelotti pun harus memutar otak memilih starting line up terbaiknya, terutama di lini belakang, walau ditimpa masalah skuad. Don Carlo masih percaya diri dan akan mengalahkan Barcelona. Dalam sesi konferensi pers, Ancelotti menyebut anak asuhnya tidak takut dan siap membantai Blaugrana. Kami harus melakukan segalanya dengan benar. Barcelona terbiasa menekan lawan hingga ke kotak penalti mereka sendiri. Tapi tak ada tim yang sempurna. Kami bisa mengalahkannya, kata Ancelotti. Semangat ini semakin membara setelah Ancelotti juga menyebut El Clasico kali ini juga menjadi laga terakhirnya. Dia ingin memberikan kesan terbaik untuk publik Santiago Bernabeu. Ini selalu menjadi pertandingan yang spesial karena persaingan dan keinginan para penggemar untuk mengalahkan Barcelona. Selain itu, ini adalah laga klasiko terakhir musim ini karena Barcelona tidak bermain di Piala Dunia antar klub, ungkap Ancelotti. Harapan satu-satunya gelar yang hampir dipastikan pupus. Mimpi Carlo Ancelotti untuk mengalahkan Barcelona hampir menjadi kenyataan. Real Madrid langsung bermain menekan di menit awal dan sukses membuka keunggulan terlebih dahulu. Real Madrid bahkan kembali mencetak gol kedua pada menit 14. Kasihkan menyerang malah jadi petaka besar karena Eric Garcia sukses memperkecil kedudukan. Gol ini membuat mental Barcelona kembali bangkit untuk mengejar ketertinggalan. Dan benar saja, Lamine Yamal berhasil menyamakan kedudukan di menit 32. Dan Rafinha menjadi petaka lantaran sukses mengembalikan keadaan menjadi 3-2. Pemain asal Brazil ini kembali memperlebar kedudukan lewat gol keduanya menjelang babak pertama usai. Di babak kedua, Los Blancos hanya bisa mencetak satu gol hiburan di menit 70. Seusai laga, Carlo Ancelotti marah besar dan menyalahkan sektor pertahanan yang menjadi biang kesalahan. Di pertandingan hari ini sudah jelas kami bertahan sangat buruk. Kami membiarkan mereka menciptakan banyak peluang dan Barcelona menghukum akan hal itu, kata Ancelotti. Kekalahan ini pun menjadi bencana besar untuk Real Madrid yang terancam puasa gelar di La Liga. Los Blancos sudah ketinggalan 7 poin dari Barcelona dan hanya menyisakan 3 laga saja. Real Madrid harus menyapu bersih 3 laga tersebut jika ingin menghidupkan asa juara. Namun, dengan syarat Barcelona harus menelan 3 pertandingan sisa tersebut dengan kekalahan. Nampaknya peluang ini masih sedikit terbuka melihat pertandingan lawan yang cukup mencolok. Real Madrid mendapatkan lawan yang sedikit mudah karena mayoritas menghadapi tim papan tengah. Sementara Barcelona mendapat lawan yang berat menghadapi Sevilla dan Athletic Bilbao. Jika dilihat dari rekor pertemuan, Blaugrana sukses mengandaskan keduanya di pertemuan pertama. Penyerang bapuk digendong Kylian Mbappe.
Selain pertahanan yang rapuh, kekalahan Real Madrid atas Barcelona disebabkan karena bapuknya penyerangan. Di laga kali ini, Kylian Mbappe layak disematkan menjadi superhero. Pemain berjuluk Donatello ini menunjukkan kapasitasnya dengan mengemas hat-trick berkelas. Mbappe bahkan mencetak rekor memukau, mengalahkan berbagai rekor dari para pendahulunya. Hat-tricknya ke gawang Barcelona menjadikan Mbappe bersanding dengan Puskas dan Karim Benzema. Dia menjadi pemain ketiga yang sukses menyarangkan 3 gol ke gawang sang rival. Mbappe juga sukses menyamai rekor Lionel Messi sebagai pemain yang mencetak hat-trick di El Clasico. Lebih hebatnya lagi, keduanya mampu melakukannya dalam 100 tahun terakhir. Mbappe juga catatkan rekor sebagai pemain tersubur di musim debutnya sebagai pemain yang mencetak 38 gol. Torehan ini melampaui Cristiano Ronaldo yang cuma mencetak 33 gol di musim ini. Sayangnya, performa top tier Mbappe tidak menular ke penyerang Los Blancos lainnya. Vinicius Junior dianggap terlalu bermain egois dan tercatat sudah 8 kali kalah duel. Bahkan, pemain asal Brasil ini telah kehilangan bola sebanyak 3 kali. Dan lebih mirisnya lagi, Vinicius dihantam nestapa setelah alami cedera terkilir dan harus ditarik keluar di menit 88. Jude Bellingham juga menambah beban di lini serang Real Madrid. Pemain asal Inggris ini tak mampu melepaskan satupun tembakan dan justru 2 kali termakan jebakan offside. Lini serang El Real semakin berat digendong Mbappe akibat Arda Güler yang tampil bapuk. Pemain 20 tahun ini cuma sekali menyentuh bola di kotak penalti lawan dan diganti Luka Modric di babak kedua. Meski sudah bekerja keras menggendong El Real, Mbappe tetap disebut membawa kutukan. Pasalnya PSG berhasil melaju ke final setelah ditinggal Mbappe. Menjadi bulan-bulanan Barcelona musim ini. Kekalahan ini semakin memalukan lantaran Real Madrid menjadi bulan-bulanan Barcelona di musim ini. El Real tidak pernah menang atas bebuyutannya tersebut di semua pertemuan musim ini. Dari 4 laga yang dijalani, Barcelona mampu menyapu bersih dengan 4 kemenangan. El Barça bahkan lebih perkasa karena selalu mencetak lebih dari 3 gol. Sejauh ini, pasukan Hansi Flick sukses menjebol 16 kali gawang Real Madrid musim ini. Alhasil, rekor ini menjadi torehan terburuk pasukan putih sepanjang El Clasico. Jebloknya performa Real Madrid juga membuat fans turun ke jalan dan membentangkan spanduk protes. Mereka kecewa dengan kinerja manajemen dan pelatih yang dinilai buruk. Emmanuel Petit menyalahkan Florentino Perez yang dinilai selalu terobsesi dengan Kylian Mbappe. Masalah terbesar yang dimiliki Real Madrid terletak pada Florentino Perez. Mereka membiarkan Luka Modric dan Toni Kroos menua tanpa ada penggantinya. Lini tengah semakin tidak stabil dan lini belakang juga tidak punya backup yang solid, kata Petit. Sejumlah legenda Los Blancos juga turun tangan dan ikut memberikan kritikan tajam. Toni Kroos malah memuji Lamine Yamal yang dinilai sulit dihentikan. Terus terang, sangat sulit menghentikannya Lamine Yamal sekarang. Aku harus mengatakannya dengan jujur, dari sudut pandang sepak bola, kurasa sangat sulit bertahan melawan dia, ungkap Toni Kroos.